Nah Sobat Geekmaestro, pernah nggak sih terpikirkan kalau misalnya senapan itu harus mempunyai jati diri? Bagaimana proses untuk mencari jati dirinya? Simak videonya sampai selesai ya. Ya Sobat Geekmaestro, mungkin kalian akan mempertanyakan kenapa saya bisa di sini, kenapa saya membuat konten seperti ini. Alasan bagaimana, seperti apa? Alasannya sangat simpel. Karena kan kita sama-sama belajar tentang gagasan, wawasan, dan kapan angin mulai dari awal. Sebelumnya saya disclaimer untuk Sobat Geekmaestro atau Sobat Bediler semuanya, jika ada perkataan saya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, mohon maaf sebelumnya. Oke, kita sama di sini di konten ini kita sama-sama belajar tentang adanya senapan angin, bagaimana mencari jati dirinya. Kita fokus ke itu aja. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Mohon dikritik aja, tidak apa-apa. Dan tenang aja, saya tidak akan menghakimi dikarenakan kritik dan saran itu akan saya terima dikarenakan kita sama-sama belajar. Oke, semangat terus ya Sobat Geekmaestro. Oke, satu lagi, konten ini dibuat untuk referensi saja. Ya, Sobat Geekmaestro, konten ini akan lebih panjang dari konten biasanya dikarenakan kita akan milih dari teleskop terbaik, peredam terbaik, dan apapun itu yang terbaik dari senapan ini. Oh iya, untuk senapannya juga kita bakal bahas senapan, yaitu efek Maverick ya kalau nggak salah. Efek Maverick itu senapan yang baru datang kemarin. Nah, dikarenakan baru datang, kita harus mencari ini. Ini unitnya juga berbeda nih daripada senapan-senapan umumnya. Ini seri bullpup tapi taktikal, seperti itu. Dari tampilannya ya, seperti seri bullpup. Tabungnya juga lumayan kecil sih, tapi kita lihatlah bagaimana sih jati diri dari si efek Maverick ini. Kita cari apa yang terbaik untuk perlengkapan si senapan ini. Jadi ketika si senapan ini sudah menemukan jati dirinya, nah ini baru kita sebut dengan senapan angin dengan jati dirinya yang paling terbaik. Nah, kita belajar sama-sama untuk pembahasan Maverick ini. Kita lihat langsung aja. Halo Sobat Bediler, hari ini kita bakal tes beberapa mimis dan peredam untuk mencari jati diri dari si efek Maverick ini ya. Sudah disediakan. Untuk sekarang kita pakai teleskopnya dari Basnel dan peredam dari Wolverine. Dan ada juga beberapa peredam ini, yaitu Maestro Silencer dan Maestro juga. Ini juga Maestro. Dan di sini juga ada beberapa tele ya. Sudah disediakan mulai dari Thompson, terus ini River, terus ini Spike. Nah, dan beberapa mimis yang sudah disediakan di sini ya. Oke, kita lanjut ke pengetesan unitnya. Oke, Sobat Bediler, kita langsung aja dites untuk unitnya menggunakan tele Basnel dan tadi peredam dari Wolverine ini dengan sasaran yang sudah ditampilkan di video, bisa dicek ya. Oke, Mas, bisa di-shoot aja. Kita sekarang menggunakan mimis apa? Tiger. Untuk mimisnya kita ini ya, Tiger SML 12 grain. Ini untuk mimisnya bisa dicek. Oke, kita langsung aja lihat untuk performanya dengan sasaran yang sudah disediakan. Ya, kita lihat sasaran pertama. Oke, kena ya, bisa lihat di layar kalian. Sasaran pertama kena. Masuk ke selanjutnya. Masih sama menggunakan mimis Tiger. Oke, langsung kita lihat saja untuk tes keduanya. Kena ya sasaran kedua. Ya, ini untuk ketiganya. Ini saya bersama Mas Ido ya untuk di tim Maestro officialnya untuk mengetesannya. Kita tes lagi, kita cek apakah bisa. Oke, bisa ya tes sasaran ketiga. Oke, sudah cukup untuk peredam dan mimisnya. Kita langsung aja ya ganti ke mimis selanjutnya. Di Black Jaguar mungkin, Black Jaguar atau Canon. Black Jaguar dan Canon. Nanti setelah tiga ini kita ganti aja ya ke teleskop selanjutnya. Kita akan ganti di Thompson mungkin. Oke, kita coba Mas untuk ini kedua dan ketiganya menggunakan Canon ya. Canon, oke. Mari. Ini seringan. Ini seringan. Oke. Ini seringan ya, bisa dicek. Ini Black Jaguar dan ini Canon. Bagi per tiga aja biar mimisnya tidak terlalu boros ya sobat untuk pengetesannya. Tapi nanti suatu saat kita bakal tes semuanya untuk performa mimis dari beberapa teleskop. Oke, pertama kita masuk ya untuk pengetesan pertama. Ini mulai dari mimis Canon. Oke,
masuk ya. Yang pertama menggunakan tele yang tadi yang saya bilang, Basnel dan peredam Wolverine. Tes kedua, oke, masuk ya. Masuk kita ke tes terakhir menggunakan mimis Canon ya, bisa dilihat. Mimis ringan. Apakah performa masih sama? Kita bisa lihat. Oke, kena ya. Kita satu lagi, kita ganti ke Black Jaguar, Mas. Nih, Black Jaguar. Nih, bisa dilihat. Ini untuk mimisnya. Ini mimis berat ya? Mimis berat ya sobat. Oke, masuk ke percobaan pertama menggunakan mimis Black Jaguar ya sobat bediler. Untuk sasaran masih sama ya. Oke, saya itu sasaran ketiga kena sasaran juga pas. Mimisnya juga ini sudah termasuk mimis berat sih bisa bilang. Oke, dapat ya itu sasaran nomor 2. Masih bagus ke performanya. Oke, bagus ya sobat. Kita lanjut aja ya untuk pergantian teleskop dari senapan ini dan pergantian peredam juga kita ganti semuanya. Menurut Mas 3 dari mimis ini yang benar-benar performanya oke, yang mana? Ya, mana sih? Tiger sama Black Jaguar sih. Oh, Tiger dan Black Jaguar ya. Ini termasuk mimis berat ya, bisa dibilang. Yang Canon ini yang mimis ringan. Jadi bisa dibilang senapannya untuk saat ini performanya lebih bagus menggunakan mimis yang berat. Oke, sobat, kita lanjut ke selanjutnya. Kita copot juga, ganti peredam dari Maestro Silencer dan tele dari Thompson mungkin. Nah, sobat bediler, sekarang kita langsung tes ke performa kedua dari menggunakan telenya. Sekarang ganti menjadi tele Thompson ya sobat bediler, dan ini untuk peredamnya bisa dilihat Maestro Silencer. Biasanya ini gratis didapatkan pas kalian pembelian senapan angin ya. Oke, kita masuk ya untuk pengetesan unitnya. Sekarang kita tes sendiri. Oke, kita pasang dulu untuk peredamnya. Tele Thompson ya, saya sudah setel dengan sasaran yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke pengetesan kedua. Untuk mimisnya menggunakan mimis Hercules. Dan akan kita coba juga dengan menggunakan HNN Barracuda Match ya. Nah, ini mimis ringan. Canon yang pertama itu kan mimis ringan. Kalau ini Canon Hercules ini versi beratnya. Nah, ini mimis ringannya dari si Barracuda Match. Kita coba ya dari pertama dengan sasaran sama. Kita coba di 3 kali shoot. Oke, 1 kali tarikan. Oke. 1 kena ya. Bisa dilihat. Oke sobat dealer, kita masuk ke sasaran kedua dengan target nomor 2 juga ya. Kita coba dengan menggunakan mimis yang namanya Hercules. Coba performa dari mimis Hercules ini untuk efek maverick ini apakah terbaik untuk jati dirinya? Ya, kita lihat sasaran kedua bisa dilihat di tampilan layar kalian ya. Oke, kena ya. Peredam juga tidak ngaruh. Tapi untuk sobat dealer ada informasi juga dari saya. Faktor ngacak itu biasanya ada juga dari faktor peredam, selain dari laras juga, serta sil-sil yang sekiranya itu senapan kalian itu ada yang berkarat dan lain-lain, itu bisa mempengaruhi alur senapan. Coba bisa dilihat di tampilan layar kalian. Oke, 1 kena juga. Oke, untuk Barracuda, untuk Hercules ya maaf. Untuk Hercules ini bisa dibilang performanya bagus juga. Kita masuk ke bagiannya mereka. Terus sekarang oke, tadi kita yang berat-berat, sekarang kita masuk ke mimis yang ringan aja. Itu HN Barracuda Match. Mimis ringan ya. Apakah mimis ringan ini bisa mempengaruhi akurasi dari senapan? Saya tidak tahu ya. Oke, kita nomor 3 juga ya. Nomor 3 nanti kedua. 1 oke, yang ngaruh ya.
sama-sama belajar. Kita ganti sasaran ke nomor 2, tadi nomor 3. Sobat Bediler semuanya, untuk yang menjalankan puasa, selamat beribadah puasa ya dari tim Maestro dan dari saya. Oke. Selama lagi kita langsung ke sasaran nomor 4 yang paling kanan. Tadi nomor kedua. Oke. Tadi shoot kedua, tadi shot pertama. Kita masuk ke shoot kedua. Oke. Tunggu ya, Pak. Satu lagi ya. Oke, Sobat Bediler, untuk shoot terakhir ini kita ganti sasarannya jadi ke nomor 3 aja. Oke, kita tes untuk performanya dari Barakuda Match ini. Oke, kita masuk ke shoot terakhirnya ya untuk Barakuda Match ini. Kita coba di sasaran nomor 3. Kena ya, Pak. Cuman dia kayak saya kurang puas ini. Kayak mimisnya masih ringan banget, jadi nggak terlalu putar si sasaran itu. Tidak mutar sempurna. Tekanan anginnya mungkin kurang ya. Coba, nggak tahu lagi sih kita. Nggak tahu sih saya mau coba biar lebih apakah bisa lebih kuat lagi. Nah, oke. Puas dengan performanya dari Barakuda Match ini. Mimis ringan tapi performanya baik juga ya. Nah, Barakuda ini. Oke, Sobat Bediler, kita masuk ke selanjutnya mungkin ya. Maestro Silencer. Oke, Sobat Bediler, kita ganti untuk selanjutnya. Kita masuk ke river mungkin ya, Pak. Oke, dari dua yang tadi saya tes ini, menurut saya yang lebih baik itu Hercules punya, Canon punya ya, Pak. Ini, wah, enak sih, tekanan dari pelurunya enak untuk targetnya. Dia kayak lebih pas aja, Pak, daripada ini. Mungkin karena ringan ya, jadi banyak orang yang nggak suka mungkin ya. Cuman nggak tahu sih. Menurut kalian lebih suka yang mana sih? Lebih yang ringan apa yang berat? Saya sesuai dengan yang perkataan Mas Ido sih, menurut saya emang enak sih jadi untuk mimis yang berat itu, karena tekanan untuk ke target itu kayak lebih kerasa gitu, Pak. Entah sih, itu menurut perspektif saya ya. Cuman yang saya rasakan itu sih. Cuman balik lagi ke masing-masing, menurut Sobat Bediler, Sobat GG Maestro itu bagaimana ya. Kalau kalian lebih suka ke mimis-mimis ringan sih ya nggak masalah, cuman ya itu perspektif saya aja. Oke, kita lanjut aja lah, gak usah banyak basi ke teleskop. Saya pergantian dulu untuk teleskop Thomson-nya ini. Oh iya, untuk performa Thomson juga enak ya. Saya bilang untuk mengaturnya itu lebih simpel sih menurut saya, Pak. Dia nggak keras gitu sama Basnel. Kalau Basnel itu ke kanannya kayak harus mentok dulu, cuman harus ekstra gitu, Pak. Kalau si Basnel itu dia harus ekstra untuk narik si putaran itu. Nah, untuk sesuai dengan target yang ada di target kita itu loh, Pak. Nah, itu sih menurut saya gitu sih, Pak. Lebih enakan Thomson sih. Dia nggak terlalu keras. Kita masuk ke pengatasan kedua untuk teleskop river, dan peredamnya sudah saya pasang ya, Maestro Silencer. Ini juga bisa kalian dapatkan secara gratis jika membeli senapan di Maestro Official ya. Oke, kita masuk ke perakitannya langsung ya, Pak. Ya, kita di sini sama-sama belajar sih, kita sama-sama mulai. Nanti untuk kesimpulan terakhirnya mana yang terbaik itu saya nanti akan coba sih untuk mimisnya, dan ketika mimis yang terbaik itu sudah didapatkan untuk si senapan ini, nanti yang tadi pertama itu yang terbaik itu nanti akan kita akumulasi lagi mana yang lebih baik lagi. Jadi di terakhir nanti akan masuk ke final battle sih, bisa dibilang seperti itu, final battle dari yang tadi dibilang enak itu seperti Hercules terus Tiger. Jadi untuk dua pemenang tadi kita taruh dulu. Ini nanti akan kita kalkulasikan dengan mimis dari ketiga ini. Nanti kita akan tarungkan juga dari pemenang ini dengan yang ketiga. Nah, mana yang terbaik juga, sama juga peredam juga, kita akan pilih yang terbaik juga untuk si peredamnya. Nah, mungkin jika teleskop itu lebih ke arah kenyamanan yang dipakai gitu. Terus pengaturannya itu bagaimana? Lebih enak gak sih? Lebih enak yang mana? Ya cuman kita harus
Ya, cuman ini menurut perspektif saya aja sih. Balik lagi ke masing-masing ya untuk kesimpulannya. Oke, untuk next selanjutnya mungkin saya bakal pakai moncam gitu Pak, untuk melihat sensasinya langsung gitu. Kalian bisa melihat sensasinya langsung gimana. Sobat Hunter, hari ini kita hari ketiga ya. Untuk target masih sama, cuman posisi kita harus berbeda. Soalnya di hari kedua itu kita masangin teleskop rival ini hujan Pak. Makanya nih sekarang kita lanjut di hari selanjutnya aja untuk pengetesan dari Mimis 3 ini ya, 3 lagi ya, dan satu lagi telespike-nya nanti. Setelah ini kita bakal tes untuk performa dari Mimis yang terbaik dari yang hari pertama, hari kedua, dan ketiga. Jadi hari pertama itu kita akan lombakan lagi mana sih yang terbaik untuk si Epic Maverick ini untuk menemukan jati dirinya. Tunggu saja untuk video selanjutnya untuk pertarungan terakhir di final battle ini. Oke Pak, kita lanjut saja. Ini saya menggunakan, kemarin lupa ya Pak, saya bilang kalau misalnya ukuran teleskop itu berbeda ya Pak. Ini yang saya gunain, ini yang 3912 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah kemarin itu saya pakai teleskop Basnel dan Thomson, itu beda ukuran Pak. Nah mungkin ini lebih enak gitu Pak saya ngasih taunya kenapa si rival ini sama nanti spike itu berbeda sama tele-tele sebelumnya seperti tele Basnel sama Thomson. Soalnya beda ukuran Pak. Ini 3912, yang tadi itu tele Thomson sama Basnel 3940. Jadi beda Pak, ukurannya lebih enak ini, lebih jernih ini. Nah, tapi untuk rekomendasi sih saya mending ambil yang lebih jernih sih Pak daripada yang sebelumnya. Cuman selera orang kan beda-beda gitu Pak. Misalnya kalian lebih suka yang 3940 ya nggak apa-apa. Ya karena sesuai budget sih Pak, nggak sia-sia gitu Pak. Ketika beli teleskop kan langsung dapat performanya, terus lebih enak dilihat. Nah, faktor yang kemarin itu saya lupa kasih tahu ya. Faktor utama dari teleskop itu yang bikin jadi lebih enak itu mungkin lebih ke arah penglihatan, terus sama pesetelan, terus sama dia tuh zeroingnya enak gak? Mungkin itu sih menurut saya. Soalnya kalau lebih enak, lebih jernih, terus lebih ngezoomnya lebih dapat, itu lebih enak sih Pak daripada yang harus setengah-setengah. Tapi buat kaum mending ya nggak usah khawatir sih. Tele Thomson dan Basnel juga cukup bagus sih menurut saya. Jadi itu saja sih menurut saya. Langsung aja ya pengetesannya untuk tele River dan peredam Maestro Silencer yang terbaru ya. Oke sobat bediler, untuk sasarannya sudah saya tampilkan ya di video seperti sebelumnya. Oke, kita lanjut aja untuk menggunakan Mimis apa ya? Kita menggunakan Mimis Rival Super Magnum. Ini saya cek dulu mimisnya mimis berat atau tidak. Mimis ringan Pak. Mimis ringan Rival Super Magnum. Itu ya. Oke. Sobat bediler, kita lanjut nih. Untuk sasarannya sudah disediakan ya, bisa ditampilkan. Sudah ditampilkan juga di dalam layar kalian. Untuk sasarannya di nomor paling kanan, nomor 1, kita lihat. Dapat Pak. 1 ya. Oke, masuk ke target kedua. Geser lagi Pak. Target kedua ya, kita lihat. Dapat lagi Pak. Kalau misalnya saya pilih, mending teleskop mana? Mungkin untuk saat ini yang terbaik River sih Pak. Gak apa-apa sih menurut saya, nabung 2-3 bulan lagi untuk beli teleskop ini. Untuk mengejar kenyamanan sih hayu-hayu aja. Oke Pak. Oke sobat bediler, kita langsung ke target nomor 3 ya untuk pengetesan Mimis ini, Rival Super Magnum. Kena ya bawahnya. Oke. Tidak diragukan lagi Pak. Ada harga, ada kualitas. Rival Super Magnum, Mimis ringan. Ya, next try. Gak apa-apa. Kita lanjut ya Pak untuk pengetesan unitnya. Untuk pengetesan unitnya kita lanjut. Oh, ini bisa dibilang mimis berat juga sih. Mimis berat sih ini. Ini mimis berat Pak, kita masuk. Mimis ringan Pak, kita masuk.
Oke, masuk Pak, kita masuk ke slugnya CP Markas Pemburu punyanya Maestro ini Pak. Ya buat kalian juga yang mau cari mimis-mimis yang saya gunakan bisa langsung hubungi admin ya Pak. Ini mimisnya berbeda sih Pak, lebih mimisnya berbeda. Nih coba saya lihat dulu ya. Nah, seperti ini Pak mimisnya. Oke Sobat Trader, ini kita masuk ke mimisnya CP Markas Pemburu punya Maestro ya. Ini mimis domet, berbeda dengan mimis-mimis lainnya. Oke, kita coba ya. Untuk sasarannya kita akan target sasaran nomor 3 mungkin ya Pak. 3 dulu lagi. Kurang Pak. Coba lagi ya kita ya. Dia yang benar-benar harus muter gitu. Saya mau lihat kepuasannya dari itu. Kita pasang dulu. Oh, ini kena bawah ya. Kena bawahnya ya Pak. Jadi dikit. Pak, ngomong-ngomong untuk anginnya ini, efek Maverick ini awet loh Pak. Sobat bediler semuanya. Ini anginnya awet ya. Dari kemarin saya nembak. Saya isi berapa? 2000 ya. Udah berapa kali tembakan itu. Udah dites juga sih, udah beberapa kali tes kan di yang off cam. Pada saat off cam juga sudah ditembak terus gitu apa untuk cari misalnya zeroing kan, perpindahan juga itu kan udah beberapa kali tembak. Anginnya masih berapa nih Pak? Saya dari 2000 kalau nggak salah di sini. Awet lah Pak, 500 sekarang. Nah, tadi sempat saya ini setelkan lagi untuk akurasinya dikarenakan tadi habis isi angin Pak. Kita mulai lagi ya dari awal. Kita coba 3 kali ke kepala nomor 1 dari kiri.